Hai guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network. Kita masuk ke episode yang ke-34 sekaligus episode di awal minggu ya. Sekali lagi gue ingetin ya, jangan bilang I hate Monday walaupun Ramadan ya. Karena seringkali Ramadan itu identik dengan waktu rebahan nasional ya. Jangan ya bro. Dan jangan juga ngomong hadis, wah ya bang kan ada hadis tidurnya orang berpuasa juga ibadah. Kata Ustadz Adi Hidayat, itu hadisnya palsu ya, jadi lupakan. Ya, Ramadan adalah saat kita semangat dan kita juga semangat untuk diskusi ngebongkar berita di balik berita ya. Dan seperti biasa, gue nggak sendiri ya, gue didampingi oleh partner gue, Mas Hersubeno Arif, jurnalis senior FNN. Gue sapa dulu ya. Assalamualaikum, Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rupanya yang palsu-palsu itu bukan hanya hadis ya. Jadi ada juga ada janji palsu, ada vaksin palsu, ada apalagi banyak hal yang palsu rupanya. Dunia memang penuh kepalsuan. Ai, 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 ai. Ini gue suka nih kalau Mas Hersu mulai puitis Mas, tambahin Mas alamat palsu Mas. Itu lagu. Iya Mas, ini kenapa Mas tiba-tiba ngomong vaksin ya? Saya jadi inget ya. Ini pusing saya nih ya kalau kita lihat media ini, weh, ini kayak mau perang Baratayuda nih. Ya kan, karena ada dua kekuatan ya yang kaitannya sama vaksin Nusantara ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya berbondong-bondong ya tokoh-tokoh ya, termasuk tokoh militer ya beberapa di situ bahkan purnawirawan TNI begitu ya. Itu ngantri di RSPAD untuk mensupport ya uji klinis dari vaksin Nusantara. Besutan mantan Menkes Terawan. Pada sisi yang lain nggak berapa lama muncul lagi daftar tokoh Mas yang kemudian mendukung BPOM ya. Kita tahu sampai saat ini BPOM kalau bahasa sederhananya masih against lah. Masih menentang vaksin Nusantara dengan alasan-alasan prosedur dan lain-lain. Dan saya bisa paham kalau sudah begini yang pusing adalah yang memimpin urusan kesehatan. Menkes Budi Gunadi Sadikin. Jangan-jangan dia nyesel nih Mas, pindah dari banking jadi Menkes gitu ya. Ini kenapa urusannya begini gitu ya. Terus dia bilang nih, urusan vaksinnya jangan ditarik-tarik ke politik. Nah, saya mau denger nih ulasannya Mas Hersu. Emang ditarik ke politik ya Mas ya? Ya, ada beberapa hal ini fakta yang menarik dari heboh vaksin Nusantara itu. Dan kita memang tidak bisa menafikan itu ada orang kemudian mencium adanya persoalan politik. Ya, Tetapi saya kira Pak Budi Gunadi juga naif kalau ya. menyebut bahwa soal vaksin ini tidak ada kaitannya dengan politik. Vaksin Mhm. ini urusannya serius, itu berjelas berkaitan dengan bukan hanya politik tapi juga bisnis. Nah, Yes. politiknya apa? Politiknya geopolitik global, gitu kan. Yap. Bagaimanapun ini kenapa disebut sebagai bisnis? Kan saya baca itu untuk anggaran vaksin ini saja itu diajukan tahun 2021 ini sampai 75 triliun kan gitu kan. Betul. Dan kemudian katanya ditekan-tekan bisa sampai 66 triliun. Wah, ini big money kan gitu. Iya kan? Dan Betul, betul. pasti negara-negara besar yang punya menjadi produsen dari vaksin itu pasti melihat Indonesia merupakan salah satu pasar potensial gitu. Ya, Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa bisnis di Indonesia itu bisa cincai lah gitu, understandable money gitu ya. betul. Jadi siapa yang bisa melakukan lobby-lobby dengan kekuasaan dan sebagainya, ya dia punya potensi menggarap pasar itu. Dan bagi para pebisnis, bagi yang mendatangkan vaksin ke Indonesia, ini ketika orang lain sedang ekonomi kesusahan karena Mhm. bisnis yang lain mandek, wah ini ada bisnis vaksin yang gede banget, yang Betul. anggarannya dari negara langsung, dan kelihatannya karena dengan alasan emergency kan nggak perlu ribut-ribut soal tender, soal apa dan sebagainya Ya. ada. Jadi ini big money, dan kalau sudah begini kan kita pasti menduga-duga siapa nih yang mendapatkan keuntungan paling besar dengan mendatangkan vaksin. Ini jangan-jangan pasti orang-orang yang paling dekat-dekat dengan kekuasaan juga. Nggak akan jauh-jauh dari situ kan, Ya. Ya. Arif. Jadi saya kira Pak Budi Gunadi, Pak Menkes, kalau memang betul apa yang diucapkan itu beliau naif. Tapi saya kira tidak. Beliau tidak senaif itu. Beliau kan banker lama di Yes. pemerintahan. Beliau tahulah praktek-praktek semacam itu.
Nah, Ya. tetapi satu hal yang juga saya ingin garis bawahi bahwa dari sisi politik memang menarik, tarik menarik antara pendukung dan penentang vaksin Nusantara. Nah, coba kalau kita lihat nama-nama yang muncul ya Ya. di pendukung vaksin Nusantara itu ada Pak Abu Rizal Bakri, ada Yes. Gatot Nurmantio, ada juga Ibu Fadila Supari kemarin hadir. Terus Ya. ada juga kalau nggak salah Wamenhan ya, Betul. Letnan Jenderal Herindra. Nah, ini kan ini jadi hal yang menarik bahwa ternyata kalau dalam soal vaksin pemerintah koalisi pemerintah nggak solid-solid amat gitu, karena Iya. ada nama-nama seperti Gatot Nurmantio itu kan yang selama ini disebut sebagai oposisi, tapi dalam hal ini dia ternyata bersama-sama dengan sejumlah orang di pemerintahan, bahkan juga anggota DPR dari pendukung pemerintahan, dan harus dilihat kalau Pak Abu Rizal Bakri itu Golkar, itu adalah pendukung pemerintah, ternyata Ya. bergabung gitu antara kubu oposisi dan oposisi. Ini kalau mau lihat dari angle politiknya. Ya. Sementara kalau dari sisi yang menentang atau mendukung pemerintah, saya belum sampai detail sekali, tetapi ada orang yang disebut-sebut namanya sepertinya ada Pak Wapres Budiono, Ya. juga Safi Ma'arif, ada juga Eri Riana Harja Pamekasan, mantan komisioner di KPK, mantan pimpinan KPK. Jadi dalam hal ini ternyata kalau untuk urusan vaksin koalisi pemerintah nggak terlalu solid, dan kalau dalam urusan vaksin ternyata koalisi pemerintah mau bergabung bersama dengan oposisi. Nah, saya sih inginnya soal ini tidak hanya soal vaksin, ada soal-soal lain, soal demokrasi, soal kebebasan berpendapat dan sebagainya. Mulai dong orang-orang di kalangan pemerintah juga bergabung dengan oposisi, karena ini jadi persoalan serius gitu bagi kita semua. Nah, satu lagi sebenarnya yang kita bisa lihat dari angle politik itu, Anda perhatikan nggak bahwa mungkin publik sedikit luput, tahu tapi mungkin tidak melihat dari sisi itu, bahwa ini vaksin ini dilakukan di RSPAD. Ini jadi yang kita tahu ini kan officially ini punya pemerintah, dan lebih kecil lagi ini di bawah Kepala Staf Angkatan Darat. Dan kalau kita nama-namanya itu ada nama Jenderal Gatot Nurmantio, ada tadi kita sebut Wamenhan, Letnan Jenderal TNI Herindra. Nah, kita bisa hampir pastikan ini Pak Herindra nggak mungkin berani melakukan itu kalau tidak ada blessing atau semacam kerlingan mata lah sedikitnya dari kedipan mata dari Menhan Prabowo Subianto. Dan kemudian kita tarik lagi garis benang merahnya lagi, ini ada persoalan Angkatan Darat di situ, karena tadi kita menyebut yang menggunakan RSPAD. Sampai sekarang kalau di Angkatan Darat itu sepemahaman saya itu garis komandonya tegas tuh, Bang Arief. Jadi kalau terjadi tidak ditoleransi, ada pelanggaran sedikit pun, begitu kira-kira ada pelanggaran langsung ditindak tuh. Dan sampai sekarang kita tidak mendengar Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menegur Direktur RSPAD karena ini di bawah. Jadi kita bisa mengartikan juga bahwa berarti RSPAD kan maksud saya TNI AD ya merestui. Dan kalau kita lacak di jejak digitalnya selama ini kan memang cukup aktif juga ya Angkatan Darat melakukan penelitian vaksin Nusantara ini, dan atau vaksin, termasuk dengan waktu itu ada kerjasama dengan Universitas Airlangga, dan kalau seingat saya begitu. Jadi memang mereka juga concern, dan dalam hal ini kemudian kalau saya lihat muncul nama Gatot dan sebagainya, kok kelihatannya Angkatan Darat ini solid banget ya dalam soal vaksin Nusantara. Tetapi satu lagi yang kita bisa urusannya dengan politik, kita sebut kemarin soal reshuffle kabinet yang apakah akan dilakukan dalam pekan ini, dalam Rabu Pahing atau menunggu Rabu Pon. Nah, isu yang paling kuat tentu saja ini berkaitan dengan pensiunnya Panglima TNI, Marskal Hadi Cahyanto. Dan kandidatnya ini kan kalau lihat giliran ini harusnya, tapi udah nggak berlaku ya. Ini kan gilirannya tidaknya harusnya ini Angkatan Laut gitu, atau karena sebelumnya ketika dari Pak Muldoko ke Pak Gatot itu kan dari darat ke darat pada waktu itu, terus kemudian ke udara ke Pak
Hadi Hadi Cahyanto, Cahyanto. sementara Laut tidak kebagian gitu. Mhm. Saya mendengar kabar sebenarnya katanya Wan Jakti sudah memutuskan gitu untuk Mhm. menjadi siapa yang akan menjadi Panglima TNI. Nah, apakah langkah-langkah ini yang kalau Pak Andika Perkasa ini tidak bersuara soal ini bagian dari pressure gitu ke pemerintahan Jokowi untuk berkaitan Mhm. posisi Panglima TNI. Hunus kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu bahwa mertua dari Pak Andika, Pak Hendro Priyono itu pendukung Pak Terawan selama itu, terutama karena beliau memang merasakan manfaat dari operasi cuci otak yang dilakukan oleh Pak Terawan yang dengan metode DSA ini. Kan orang-orang kalau kita lihat garisnya kan seperti itu, pendukung-pendukung Iya. dari Pak Terawan ini kan orang-orang yang merasa percaya penuh pada Pak Terawan karena mereka berhasil merasakan memanfaatnya dari operasi cuci otak yang dilakukan oleh Pak Terawan. Nah, sementara kalau kita lihat kehadiran orang seperti Ibu Fadila Supari ini orang yang selama ini dikenal sangat nasionalisme tinggi dalam soal vaksin vaksin lokal gitu. Iya. Dan kabarnya kan spekulasi yang muncul pada waktu itu kenapa Bu Fadila Supari dicopot dari Menteri Kesehatan, kemudian yang menjadi tragedi itu adalah beliau terpidana. Itu berkaitan Mhm. dengan Namru kan, beliau menentang Iya. laboratorium punya Angkatan Laut Amerika Serikat, jadi Namru. Ini tentu saja tidak bisa lepas dari politik dalam arti geopolitik global. Itu Bang Arif. Yes. Betul Mas, jadi nampaknya nih Pak Budi Gunadi ini ya, kalau kalau peribahasa itu kura-kura dalam perahu ya, kira-kira begitulah ya, pura-pura tidak tahu bahwa sebenarnya, Ya, urusan vaksin tidak sesederhana itu. Nah, saya ingin sedikit mengulik tadi, Mas katakan kan memang bukan cuman persoalan politik ya Mas ya, tapi juga persoalan bisnis. Kita tahu bahwa bisnis dan politik ini tidak pernah bisa dipisahkan. Sehingga kalau kita belajar ekonomi itu ada cabang ilmu yang namanya political economy, kan gitu ya. Kita bicara, bagaimana ternyata politik itu selalu saja berkelindan dengan ekonomi. Ke anggaran tadi Mas ini menjadi menarik buat saya karena kan anggarannya itu berada di kisaran 66 sampai 75 triliun ya. 66 ini kalau kita bisa mendapatkan secara optimal jatah vaksin gratis dari COVAX gitu ya. Dan Pak Budi Gunadi Sadikin cukup optimis karena Ibu Menlu kita, itu menjadi wakil di satu institusi WHO yang memang menentukan alokasi vaksin gratis. Kan jumlah itu sekitar 2 miliar ya Mas, vaksin gratis itu ada 2 miliar dosis dan itu akan dialokasikan ke seluruh negara yang di dunia dan COVAX ini yang kemudian berwenang. Nah, cuma menariknya begini Mas, ini mungkin pikiran pikiran usil aja. Ya, dengan 66 sampai 75 triliun kemudian pertanyaannya ini rentenya berapa? Kan begitu ya. Kalau misalnya dalam konteks, Covid ini kita sempat, diramaikan oleh, kasus korupsi di Kemensos, Bansos, yang dananya jauh di bawah dana vaksin. Artinya kalau Bansos aja itu, dikorupsi, orang wajarlah kalau bertanya-tanya ya, ini rente di vaksin ini berapa? Dan menarik juga kemudian untuk mengikuti kemana arah aliran uang kan begitu ya. Kalau kita bicara vaksin, ini kita bisa lihat, orang kemudian tidak bisa menafikan ada memang pejabat-pejabat negara tertentu yang itu pegang peranan sangat penting di situ. Misalnya kita bertanya-tanya kenapa urusan vaksin itu notabene lebih banyak ditangani oleh Kementerian BUMN misalnya. Ini kan menjadi menarik untuk melihat ke situ ya. Jadi akhirnya orang bertanya-tanya apakah misalnya Pak Erick Thohir berperan nih dalam konteks yang berkaitan dengan vaksin. Nah, tapi yang saya ingin jadikan notes adalah memang, pertarungan Mas, ini antara kubu yang pro dan kontra mengenai vaksin Nusantara ini nampaknya, irisan dari banyak kepentingan Mas, irisan dari banyak kepentingan. Contoh yang sangat personal ya, saya bisa membayangkan ya karena esprit de corps di TNI itu sangat kuat ya, apalagi TNI AD, nampaknya orang juga korpsnya juga nggak terima-terima amat ketika misalnya Pak Terawan yang jenderal TNI kemudian dicopot begitu saja, digantikan oleh seorang pengganti yang jelas-jelas bukan orang kesehatan gitu ya, yang bukan, dokter misalnya. Nah itu kan juga jadi persoalan di situ. Menjadi menarik juga kemudian kalau langkah-langkah Pak Terawan sekarang dalam konteks vaksin Nusantara juga dikomentari miring oleh IDI gitu. Menjadi menarik karena kita tahu sejak lama bahwa Terawan dan IDI ini
nggak temenan lah kira-kira gitu ya. Nah, cuma menarik kalau dikaitkan tadi dengan konteks politik global ya Mas, kalau kita bicara vaksin misalnya, saya ingin sedikit meluas untuk memberikan konteks atau memberikan evidence lah bahwa ini tidak sekedar vaksin. Jamaah umroh kita harus gigit jari kan ya tahun ini karena nggak bisa umroh gitu. Dan ini menarik karena pernyataan Menteri Agama yang saya pikir valid ya, itu ternyata beberapa saat kemudian direvisi ya oleh stafnya di Kementerian Agama. Yang intinya mengatakan bahwa kita nggak bisa berangkat ya jamaah kita simply karena vaksin Sinovac itu tidak diakui oleh Saudi dan juga karena itu tidak dapat izin penggunaan dari WHO. Nah, Sertifikasi, ya, sertifikasi dari WHO. Ya. sertifikasi dari WHO. Nah, ini kan menarik ya. Dan kalau kita lihat WHO, siapa di balik WHO jelas adalah Amerika begitu. Nah, ini kan clear menunjukkan ya bahwa memang kalau kita bicara vaksin di situ ada perang tersendiri ya antara kekuatan-kekuatan global yang terlibat dan mau tidak mau Indonesia ada di tengah itu. Nah, Ya. dalam konteks itu saya merasa memang TNI AD, TNI ya khususnya TNI AD yang memang sejak dahulu itu biasanya ya cukup sensitif ya terhadap isu-isu seperti ini. Isu-isu yang menyangkut kedaulatan, isu-isu yang menyangkut nasionalisme begitu. Akhirnya ini yang membuat TNI AD akhirnya memasang sikap ya yang cukup clear ya, untuk berseberangan lah ya dalam konteks vaksin. Karena kalau kita bicara vaksin Sinovac misalnya, simply kan begini Mas atau vaksin-vaksin yang lain. Kita tuh nggak terlibat dalam proses pengembangan ya. Jadi kalau bahasanya itu bahasa gampangnya kita nggak tahu pasti juga gitu ya isinya apa begitu. Nah mungkin hal-hal kayak begini yang akhirnya mengganggu TNI AD dan membuat TNI AD sebagai institusi walaupun implisit itu bersikap. Kira-kira gitu Mas Hersu. Ya, jadi saya kira kita perlu membuat disclaimer ya bahwa kita Ya, bukan anti sains gitu. Kita percaya bahwa betul. soal-soal pengembangan vaksin ini harus ada tahapan-tahapan ilmiahnya. Tetapi Mhm. saya kira sebagian dari kita juga membaca tulisan dari mantan kepala BPOM ya Pak Ya, Sampurno ya, yang betul. saya nggak tahu nulisnya di mana di Kompas kelihatannya itu menarik sekali Betul. memberikan perspektif yang berimbang gitu antara satu vaksin antara vaksin Nusantara dan vaksin-vaksin lain dari dunia ini. Dan kita bisa mendapatkan perspektif menarik tidak hanya seperti yang sekarang terjadi polarisasi yang satu bicara bahwa Betul. ini nasionalisme tapi yang Mhm. satu ini lu harus basisnya ilmiah. Tapi Ya, menurut saya kita sepakat dengan kita mesti in between di situ. Jangan terlalu jangan hanya semata-mata menganggap bahwa persoalan vaksin ini hanya persoalan saintifik saja, basisnya harus ya, lihat pengujian, tapi ada soal-soal ekonomi, ada soal politik, dan juga ada pertarungan geopolitik global, dan ujung-ujungnya ini kan berkaitan juga dengan ekonomi kan gitu. betul. Dan tapi juga tidak semata-mata kemudian urusannya hanya nasionalisme, alasan dengan Nusantara apapun itu harus ditabrak juga. Tetapi kan kita menyadari saya kalau kita misalnya mengapa ada orang seperti Gatot Nurmantio di situ. Kan Ya, beliau ini kita ingat betul bahwa ketika waktu menjadi Panglima TNI sering bicara soal proxy war. Ya kan? yes, betul. Nah, itu. Dan beliau juga bicara soal perang biologi. Ya, Jadi dan saya kira beliau dalam pandangan ini. Nah, orang kemudian menganggap wah ini orang terlalu percaya dengan teori konspirasi. Kemon, jangan yes, terlampau naif juga lah. Itu ada yes. soal-soal semacam itu kita tidak bisa nafikan. Sekali lagi kita sebutkan tadi, ini ada ada big money, duit besar Betul. Ya, yang atas nama kedaruratan itu kemudian pemerintah bisa langsung mengambil keputusan tanpa kita ribut-ribut lagi. Kita mau semua, oh ya situasinya darurat sehingga harus diambil kebijakan. Begitu juga kan sebenarnya penggunaan dari vaksin ini namanya kan disebut penggunaan darurat, izin penggunaan betul. darurat ya, emergency use authority, ya kan gitu ya yang di Authorization. authorization, yes. Nah itu kan berarti sebenarnya kondisinya juga ada excuse, ada kedaruratan. Jadi ada tahapan-tahapan yang juga dilewati. Betul. Kalau saya baca tadi Pak Sampurno menyatakan bahwa penelitian vaksin, pembuatan vaksin itu bisa sampai 10 sampai 15 tahun gitu ya. Betul. Nah Ya, kita ini kan baru setahun yang lalu pandemi ini dan kemudian beberapa bulan kemudian sudah muncul vaksin. Kalau gitu kapan dong penelitian vaksin itu? Kalau begitu ya, kemudian kalau memakai teori konspirasi, loh kalau begitu sebenarnya mereka sudah tahu dong bahwa akan ada vaksin. Nah ya. ditarik lagi loh, kalau begitu mereka berarti
mereka dong yang menyiapkan sebenarnya membuat vaksin ini ke dalam rangka perang biologi. Kan kemarin sempat ribut-ribut itu soal bahwa sebenarnya Cina yang mengembangkan vaksin mengembangkan virus COVID ini. Tapi kemudian media Cina mencoba membuat semacam framing bahwa oh enggak, Amerika ini, ketika ada tentara Amerika yang ikut sebuah pertandingan olahraga, kompetisi olahraga di Cina yang membawa virus ini. Jadi soal-soal begini ini saya kira kita tidak bisa melihatnya secara hitam putih. Dan satu lagi yang kita pasti pahami kan bahwa korupsi yang terbesar, korupsi yang paling Ya, gede itu adalah korupsi kebijakan. Ya, yes, ini betul. orang-orang sering lupa. Kalau korupsi di APBD, APBN itu gampang sekali ditrasir, udah ketahuan kan, ya anggarannya sekian, anggarannya sekian. Kalau korupsi kebijakan itu gampang banget, gitu. Dan ini tadi dengan latar belakang bahwa dalam kondisi emergensi semua orang menjadi memaklumi, enggak, kita harus ambil keputusan yang cepat. Kan kemudian ada juga argumen bilang bahwa gini, persediaan vaksin itu terbatas sekali di dunia ini. Jadi kita Betul. siapa cepat siapa dapat gitu. Ya, Jadi kadang-kadang nggak ada pertimbangan rasional, yang penting dapat dulu. Nah, ya, kalau dalam konteks Cina ini kenapa kemudian menjadi sensitif, karena kita tahu sekali bahwa hubungan Indonesia dengan pemerintah sekarang ini dengan Cina itu sangat dekat. ya, Proyek-proyek dari Cina juga sangat dekat. Dan ini buat Amerika kan menjadi sangat sensitif gitu, karena dalam konteks geopolitik global. Ini kalau kita ngomong geopolitik global tuh kayak di Indonesia tuh orang kurang tertarik sih, Bang Arif. Orang kita itu terlalu inward looking kan gitu. Jadi makanya ya, ributnya radikal saja gitu. yes. Ributnya kita Pancasila atau tidak Pancasila. Tapi padahal adalah persoalan serius. Bagaimanapun letak Indonesia yang strategis itu akan menjadi perebutan antara dua raksasa dunia, yakni Cina dan Amerika. Nah, saya sedikit balik lagi soal korupsi kebijakan tadi. Korupsi kebijakan itu terbukti memang sangat besar dan itu susah diendus. Kalau tadi Anda menyebut ada korupsi di bansos, gampang ketahuan. Betul. Jatahnya paketnya segini, kemudian fee-nya segini dan sebagainya. Tapi kalau korupsi kebijakan susah. Misalnya gini, kebijakan impor, gitu. Berapa kita Ya, impor beras 1 juta ton, gula sekian ton. Bagi orang yang ngerti, biasa main di situ, paham, gampang sekali tuh, berapa ton, tinggal mengalihkan gitu. Misalnya kalau kayak beras, kalau 1 juta ton, dan kemudian kira-kira keuntungannya 2.000 per kilo, kan 2 triliun sudah di ya, tangan. ya. Terus kemudian gula, berapa? 3 juta ton diimpor. Berapa keuntungan gula? Kalau sekitar 2.000 sampai 3.000 itu kan berarti ada duit 6 sampai 9 triliun. Nah, sekarang Ya. ada duit 7 triliun, 75 triliun untuk untuk vaksin ini. Jadi memang kita nggak boleh take it for granted ngomongin pemerintah atau kita sepakat dengan ID bahwa enggak, ini harus ada, ini persoalan ilmiah, base-nya harus scientific. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan politik. No, come on, itu ada urusan bisnis dan politik. Jadi tidak Ya. semata-mata itu. Tapi kita sepakat gitu bahwa apapun yang dilakukan oleh tahapan-tahapan vaksin Nusantara itu harus mengikuti tahapan-tahapan itu based on scientific gitu ya. Tetapi juga jangan bilang bahwa urusannya hanya persoalan saintifik, urusan medis. Enggak, ini ada persoalan ekonomi dan politik. Itu yang harus kita lihat dan kita bangun kesadarannya. Disinilah kita mencoba mengajak viewer dari Off the Record untuk membaca berita di balik berita itu, Bang Arif. Yes, betul Mas. Kembali ke tadi Mas, saya ingin mundur sedikit ke emergency use authorization gitu ya. Eh, Artinya gini, kita kan inginnya kalau memang ini ada satu kedaruratan ya Mas ya, artinya prosedurnya diringkas, kemudian ada permakluman bahwa kita harus cepat ya, sehingga mungkin ada hanya masuk pada tahapan-tahapan yang esensial. Ini juga berlaku untuk vaksin Nusantara. Jadi poin saya adalah jangan sampai kemudian lagi-lagi terjadi standar ganda karena tadi alasan-alasan politis. Kalau untuk vaksin-vaksin yang kita sebut saja vaksin konvensional, Sinovac dan lain-lain, kedaruratan itu dimaklumi gitu ya. Jadi tahapan-tahapan jadi cepat, kemudian ya menyesuaikan dengan tanggal 13 Rabu Pon ya harus ada penyuntikan perdana gitu ya, itu tiba-tiba keluar. Karena saya ingat sekali Mas, sekitar 2 hari atau 3 hari sebelum penyuntikan perdana itu, ini masih belum clear nih kapan akan keluar izin emergensinya gitu kan ya. Bahkan waktu itu kepala BP POM juga belum berani memberikan jaminan gitu. Tapi tiba-tiba keluar tepat sehari sebelum penyuntikan. Nah, poin saya adalah apakah perspektif kedaruratan itu
juga digunakan oleh BPOM ketika bicara vaksin Nusantara. Kan menjadi tidak fair ya kalau di sini kita bicara kedaruratan, tapi dalam konteks vaksin Nusantara kita sangat bicara saintifik sekali misalnya. Ini kan kemudian nuansa nuansa politiknya di situ menjadi sangat-sangat muncul ya. Nah, saya ingin meng-highlight juga Mas tadi kembali yang apa geopolitik global itu. Saya kemudian merasa juga bahwa memang Amerika ini gerah ya Mas ya. Karena nampaknya kemesraan pemerintah Pak Jokowi dengan China ini mungkin terlalu kentara lah. Too obvious dalam banyak hal. Nah, sehingga sinyal-sinyal tuh kayaknya mulai dikirimkan gitu ya bahwa Amerika tidak berkenan tentang hal ini. Kembali ke tadi contoh apa haji dan umroh tadi. Ya kan kita tahu bahwa Saudi ini pasti ngikutin WHO kan gitu kan ya. WHO kemudian tidak memberikan sertifikasi buat Sinovac. Sementara kita awalnya itu sangat mengandalkan Sinovac. Nah, kita tahu di belakang WHO ya salah satu apa kekuatan terbesarnya pasti Amerika. Ya, jadi Tuh. kalau Nah, Amerika jangan lupa Saudi juga direct ke betul, Amerika. betul. Iya, Saudi juga adalah proksinya Amerika kan begitu ya. Ya, Jadi kalau kita lihat ini clear banget, ini semacam sinyal juga ya bahwa Amerika nggak berkenan. Nah, ini kita ingin tunjukkan kepada publik, kepada viewers kita bahwa geopolitik itu ada dan penting untuk kita pahami ya. Jangan sampai kemudian rakyat Indonesia selain tenggelam dalam radikal, tenggelam dalam itu Mas, Atta Halilintar gitu ya. ya, ya, Ini ya, ada persoalan serius di situ ya. ya, Jadi kita nggak boleh polos ngelihat ini dan artinya kemudian yang saya sayangkan juga adalah beberapa tokoh itu kemudian seolah-olah apa ya? Kalau istilah saya mungkin bahasa agak kasar Mas, tanda kutip membodohi masyarakat dengan terlibat ya di dalam dikotomi antara vaksin Nusantara dan vaksin konvensional gitu ya. Kalau kita lihat beberapa nama tokoh yang menyatakan mendukung BPOM misalnya, itu tadi itu, kenapa pakai kacamata, mohon maaf ya bahasa gampangnya, pakai kacamata kuda gitu. Seolah-olah ini persoalan semata-mata adalah persoalan saintifik. Saya nggak yakin mereka nggak ngerti Mas. Saya nggak yakin mereka nggak ngerti persoalan-persoalan geopolitik dan apa keterkaitan politik dan bisnis ini. Saya khawatir justru mereka kemudian ikut mensupport BPOM itu karena alasan-alasan yang tersembunyi tadi. Gitu Mas Hersu. ya, betul. Jadi makanya saya sebenarnya termasuk orang yang berbahagia gitu dengan munculnya perdebatan antara vaksin Nusantara dengan vaksin Mhm. Sinovac lah kalau di Indonesia Betul. itu. Kenapa? Satu, itu menunjukkan bahwa ada kontestasi politik sebenarnya diam-diam secara internal di pemerintahnya Jokowi. Tidak Ya, diam-diam, ini terbuka. Jadi pemerintahan Jokowi tidak sesolid seperti yang kita bayangkan. Jadi ketika dalam beberapa isu mereka solid, tapi ketika begitu isu berkaitan dengan vaksin ini mereka tidak solid. ya, Yang kedua, kita mengajak para viewer kita untuk ada menyadari bahwa kamu jangan hanya sibuk ngurusin masalah dalam negeri dong, karena hidup kita itu sekarang di tengah percaturan global. Jadi ya, apapun yang terjadi di Indonesia itu tidak lepas dari percaturan geopolitik global. Kasarnya ngomong begini deh, kalau pada mhm, waktu-waktu yang lalu, itu siapapun yang jadi presiden di Indonesia itu nggak lepas dari blessing dari Amerika. Itu mesti betul, ngomong seperti itu. Tetapi ya, mungkin sekarang udah mulai bergeser. mhm, Siapapun yang jadi presiden di Indonesia itu sekarang kelihatannya harus ada blessing dari Cina. Kan bisa iya, bisa betul, begitu. yes, Ini realitas yang harus kita sadari bahwa itu mhm, memang betul-betul terjadi. Nah, tadi berkaitan dengan vaksin Sinovac ini cukup menarik karena Anda tadi menyebut satu soal BPOM. mhm. Dan pada waktu itu, ini kebetulan pengalaman pribadi, ini mau curcol kalau anak muda sekarang. Pada waktu itu ketika terjadi perdebatan itu rupanya di DPR kepala BPOM itu dalam tanda petik diadili oleh para anggota DPR, dan salah satu yang bersuara keras itu adalah anggota Komisi 8 ya kalau kesehatan ini Ya, dari PKS namanya Ansori Sinungan. Pada waktu itu dia mempertanyakan bahwa Anda ditekan ya oleh pemerintah karena Pak Jokowi sudah memutuskan untuk melakukan vaksinasi pada hari Rabu tanggal 13 ya pada waktu itu ya. ya, betul, Ya, dan pada waktu itu saya kemudian mengangkat itu menjadi konten di YouTube, di mhm, channel saya. ya, Tiba-tiba channel saya itu memang sangat viral, terus kemudian diblok, dan itu ada pemberitahuan resmi dari YouTube bahwa itu atas permintaan otoritas dari pemerintah Indonesia, gitu. wih, Jadi
Nah, masih bisa itu nanti kita cari datanya, mudah-mudahan masih bisa. Karena kalau saya ini kan akun saya ini kan di double ban gitu ya, jadi susah nyari konten saya. Nah, dari situ kita melihat bahwa pemerintah dari sisi sebagai media saya tidak salah karena saya mengutip sumber resmi. Perdebatan di parlemen itu kan sumber yang resmi dan yang mengucapkan ada anggota DPR resmi. Tetapi dari sisi konten itu kan sangat sensitif. Kalau kemudian muncul kepada publik bahwa pemerintah BPOM itu ditekan oleh pemerintah untuk segera menerbitkan apa tadi namanya emergency use authorization, ya. Ya, betul. Nah itu artinya apa? Sampai hal-hal yang seperti itu pun coba dibungkam oleh pemerintah. Ada opini-opini yang coba memberikan perspektif yang beda itu dibungkam oleh pemerintah. Nah kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan posisi Pak Terawan yang tiba-tiba dicopot sebagai Menteri Kesehatan. Padahal kita tahunya selama ini Pak Terawan ini salah satu menteri kesayangannya Pak Jokowi, walaupun berkali-kali melakukan blunder gitu pada waktu itu beliau tidak diapa-apakan oleh Pak Jokowi. Yang konon kabarnya yang ini perlu dicek lagi. Pak Terawan ini termasuk menteri yang menolak untuk membeli vaksin dari luar. Dan saya kira ini mungkin terkonfirmasi dengan sikap Pak Terawan sekarang gitu ya. Jadi, nah apakah kemudian kaitannya Pak Terawan itu direshuffle karena dia tidak perform sebagai Menteri Kesehatan dalam menangani pandemi, atau kaitannya dengan penolakan beliau untuk membeli vaksin dari luar negeri, terutama Cina. Itu. Nah yang ketiga yang perlu kita menarik garis bawahnya, tadi ada cerita tentang Pak Yakul Khalid Qaumas. Ini lagi-lagi itu pernyataan itu kan muncul, satu memang ada statement resmi dari Pak Yakut Khalil, kemudian juga dibicarakan di DPR, itu kita bisa buka pada waktu itu ada ketua komisinya Pak Aceh Sadili ya, yang juga menyatakan hal itu. Tapi tiba-tiba sehari kemudian muncul ralat dari ada tadi staff itu, kalau seingat saya itu adalah PLT dari Dirjen ya. PLT dari Dirjen Haji. Nah, di situ kemudian dia menyatakan bahwa enggak betul seperti itu, bahwa kita ditolak karena menggunakan Sinovac. Kenapa? Karena isu kalau kemudian Indonesia ini tidak bisa berangkat umroh dan haji itu karena kita menggunakan Sinovac, ini kan bisa jadi blunder serius. Ini menjadi konsep banyak orang ngamuk nih, orang kan gini. Umroh itu sekarang menjadi pilihan yang sangat pilihan yang rasional buat umat Islam di Indonesia yang tahu bahwa kuota haji di Indonesia itu panjang banget gitu ya. Kuota Indonesia sekarang daftar tunggu haji di Indonesia itu paling lama 43 tahun. Itu di daerah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan itu sampai 43 tahun. Kemudian yang paling cepat itu di Gorontalo hanya 13 tahun. Jadi orang tentu ingin, ya sudahlah kalau tidak bisa haji, sekarang umroh, apalagi sekarang umroh Ramadan sudah mulai dibuka. Tiba-tiba hanya gara-gara karena pemerintah Indonesia menggunakan Sinovac, kita tidak bisa, jemaah haji yang sudah mau umroh, jemaah umroh yang mau berangkat tidak bisa, ditolak oleh Arab Saudi. Ini kan mereka tambah sebel nih pada pemerintah. Nah, belum lagi para jemaah haji yang tahun ini kemungkinan gitu ya, masih bisa dibuka lagi, dan mereka punya tahu bahwa daftar tunggunya lama sekali, tiba-tiba harus tunda lagi karena Indonesia akan di blacklist lagi oleh Arab Saudi karena menggunakan Sinovac. Ini dampaknya jangan serius. Jadi fakta-fakta ini menunjukkan bahwa vaksin ini sekali lagi bukan hanya persoalan persoalan medis dan persoalan based on scientific gitu ya. Tetapi ada persoalan-persoalan ekonomi, ada persoalan politik, dan yang paling penting ada persoalan geopolitik global gitu. Jadi nanti kan agak sensitif kalau isunya gitu, gara-gara Cina pemerintah jemaah haji atau jemaah umroh Indonesia tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Wah, bahaya. Sementara hubungan pemerintah sekarang ini dengan Cina sedang sangat dekat-dekatnya. Iya, betul. Oke, baik Mas Hersu, kita tiba di penghujung, kayaknya kita harus menunggu ya. Kita nggak heran kalau besok-besok akan muncul ya drama baru lah, gejolak baru ya dari dua kubu ini ya, kubu yang vaksin Nusantara dan kubu yang inginnya tetap Sinovac dan teman-temannya. Oke, bro, kita semua sampai di penghujung diskusi kita, berita di balik berita, tapi kita masih akan tetap memantau ya, karena nampaknya ini baru babak-babak awal dari pertarungan. Tadi sudah diingatkan oleh Mas Hersu, vaksin bukan sekedar vaksin, tapi dia adalah satu tanda kutip senjata penting dalam pertempuran di geopolitik global ya.
Itu aja bro, jangan bosan mencintai Indonesia dan tetap jaga puasa lu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.